Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend dan ternyata BlackRock sudah mulai melakukan take profit. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Balik Arah BlackRock di Sido jelang akhir tahun. Ya, kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Sejumlah pemodal kakap masih melanjutkan aksi borong di Sido sepanjang periode berjalan kuartal 4 tahun 2025. Tapi BlackRock sementara itu malah berbalik arah melepas sebagian kepemilikannya sepanjang bulan November ini. Jadi banyak investor besar dunia masih terus masuk, tapi BlackRock berbeda malah melepas. Jadi dari data Bloomberg, BlackRock sempat mengakumulasi pada bulan lalu, tapi saat ini di bulan September, BlackRock mulai melepas. Jadi investor lain yang terus masuk akumulasi itu adalah WisdomTree. Yang masih terus melepas seperti BlackRock itu adalah Dimensional Fund Advisor. Jadi WisdomTree masih masuk akumulasi, sedangkan BlackRock dan Dimensional Fund melakukan distribusi. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal, Sido sebenarnya masih oke. Sebelumnya, berhasil break garis EMA 50-150, sempat naik mencoba break 580 secara agak break, sempat memang melemah pada saat ex-date dividend, terkena dividend trap, mengetes garis EMA 50-150, tapi bisa kita perhatikan di sini, garis EMA 50-150 masih berupa support kuat, Sido masih bisa bertahan dan kembali rebound untuk minggu ini. Dan pada perdagangan hari Jumat, terbentuk candle merah karena opening di atas, tapi penutupan masih berada di 565. Jadi secara teknikal sebenarnya Sido masih oke. Dan untuk tren jam sebenarnya masih bergerak tren. Dan untuk Sido jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau masih terus masuk. Dan pada perdagangan hari Jumat kemarin terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Sido saya masih menarik coba di hold. Secara teknikal saya lihat masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 580. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry untuk saham Sido, saya masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry coba tunggu di zona ini. 550 sampai 560 itu target entry-nya. Target swing terdekat saat ini di 580. Dan bisa hold terus selama kedua garis EMA ini tidak tembus dengan target lebih jauh di harga 600 untuk target swing-nya. Jadi Sido secara teknikal masih oke walaupun BlackRock dilaporkan melakukan distribusi atau melepas sebagian sahamnya. Tapi secara pergerakan asing masih terus masuk. Sekarang kita coba lihat Kalbe. Kalbe secara teknikal tidak se-oke Sido. Kalbe beberapa kali mencoba break garis EMA 150 ini masih gagal, tapi support EMA 50 memang masih berupa support lumayan kuat. Kalbe mengetes support ini bisa bertanda rebound, tapi ternyata tetap kesulitan untuk break resistensi 1300. Nah hari Jumat, Kalbe malah turun 3% lebih ke 1235, dan saat ini menyentuh garis EMA 50. Jadi untuk Kalbe harus hati-hati. Secara pergerakan memang sebelumnya mulai membaik setelah berhasil rebound dari 1080, tapi selama gagal break garis EMA 150 ini belum bisa kita konfirmasi uptrend. Dan jika terpantau minggu depan ternyata tembus garis EMA 50, secara pergerakan Kalbe berpotensi untuk downtrend kembali. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Kalbe, asing terpantau hari Jumat kemarin masih keluar. Satu minggu terakhir masih ada distribusi dengan jumlah yang besar. Dan di broker summary juga terpantau ini ada distribusi besar. Jadi untuk Kalbe apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Kalbe gagal bertahan di garis EMA 50. Dan jika terpantau minggu depan turun ke garis EMA 50, cara pergerakan Kalbe akan downtrend lagi. Dan saya lihat ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 1180 sampai 1150. Jadi apabila teman-teman mau coba swing saham Kalbe untuk saat ini, wait and see dulu apabila minggu depan bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50 atau minimal bisa bertahan di 1230 baru coba ikut entry. Dan jadikan 1280 sampai 1300 untuk target swing-nya. Apabila tetap berhasil rebound dan tetap tertahan di 1300, secara pergerakan masih sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham Elsa. Bisa kita lihat hari Jumat kembali naik 1% lebih ke 540. Secara teknikal bisa kita lihat Elsa masih menarik. Sebelumnya memang sempat naik tinggi ke sekitar 575, tapi secara candle ini tidak meyakinkan. Setelah malah kembali melemah, bisa kita lihat menyentuh kembali 500 yang merupakan support psikologis dan dekat dengan support EMA 50. Dan karena masih berupa support kuat dan secara teknikal Elsa masih oke, bisa kita lihat Elsa masih bisa bertahan dari rebound. Dan hari Kamis juga sempat naik di atas 550, sempat menyentuh sekitar 560, tapi tetap secara candle juga ini tidak oke dan kembali melemah. Dan hari Jumat
Elsa terpantau masih kuat berada di atas 530 dan sekarang kembali mencoba untuk break resisten di 550. Jadi secara teknikal Elsa apabila tentu masih hold, masih bisa coba di hold. Dan secara teknikal, secara broker summary jika kita perhatikan ini juga sama, asing masih terus masuk. Kenaikan 1% lebih kemarin juga terpantau nih ada akumulasi. Sehingga untuk Elsa saya lihat masih ada potensi mengetes. Ini menarik apabila berhasil break 550, Elsa akan lanjut uptrend minggu depan. Dan target berikutnya di 580 dan target lebih jauh di 600. Jadi saat ini wait and see dulu. Apabila masih gagal break 550, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah di bawah 530. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing take profit apabila Elsa gagal break 550 atau hold satu selama Elsa kuat di atas 500. Selanjutnya saya coba analisa saham Akra. Akra bisa kita lihat secara teknikal juga sebenarnya saat ini sudah mulai membaik. Tapi dalam beberapa minggu ini Akra masih sideways, masih kesulitan untuk naik di atas harga 1250. Jadi cara candle walaupun sempat ditutup di atas 1250, ini belum terkonfirmasi break. Hari Rabu juga mencoba break, ternyata hari Jumat kembali melemah mendekati garis EMA 150 harga 1220. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Akra, bisa kita lihat di sini asing terpantau beberapa hari terakhir masih masuk, tapi penurunan hari Jumat terpantau ada distribusi. Sehingga saya lihat Akra minggu depan masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar harga 1220 sampai maksimal 1200. Jadi menarik coba dipantau. Jika terpantau Akra minggu depan masih kuat di atas garis EMA 50-150 ini, masih menarik coba entry. Yang sudah punya di harga bawah juga masih bisa coba di hold. Dan target swing jangka pendek tetap untuk saat ini di sekitar 1250 sampai 1300 untuk target berikutnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya.